Pendengar, di tengah maraknya peredaran rokok ilegal di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia mengeluarkan larangan menjual rokok eceran yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah atau PP nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Dan pendengar RRI, terkait dengan hal ini, pagi ini kita akan update dengan narasumber kami terkait dengan potensi bahaya kesehatan begitu ya dari rokok ilegal yang beredar di Kabupaten ND. Kita akan ngobrol dengan Kepala Lokapom Kabupaten ND. Sudah di ujung telepon dengan RRI, Beni Hendrawan Prabowo S.Farm. Pak Beni, selamat pagi. Selamat pagi Bu Leli, Oke. selamat pagi pendengar RRI semua. Pak Beni, ini apa yang dimaksudkan dengan rokok ilegal dan bagaimana penyebaran rokok ilegal ini di Kabupaten ND? Ya, baik. Nah, sebelumnya mungkin saya jelaskan terlebih dahulu ya Bu ya, mungkin masyarakat masih banyak yang belum mengerti juga. Ya. Jadi untuk terkait rokok ilegal ini, kami dari Badan POM, khususnya di Lokapom di Kabupaten ND sebenarnya kami tidak memiliki kewenangan ya Pak ya dalam upaya pemberantasannya. Hanya kami fokus dalam pengawasan terkait label, iklan, serta kadar nikotin dan tar dalam rokok yang sudah terdaftar. Jadi jika memang untuk peredaran rokok-rokok yang ilegal, kewenangannya itu bukan di kami. Tetapi untuk rokok-rokok yang notabene ilegal yang beredar di Kabupaten ND pada khususnya, ini memang ya kita bisa bicara namanya ilegal. Jadi peredarannya untuk diedarkan ke masyarakat atau post marketnya memang tidak ada yang menjamin apakah rokok tersebut aman untuk digunakan oleh masyarakat atau tidak, karena memang tidak ada pengujian secara laboratorium terhadap rokok-rokok yang ilegal tersebut. Seperti itu, Bu. Baik, Pak Beni, apa saja potensi yang ditimbulkan, potensi bahaya kesehatan begitu ya, yang ditimbulkan atau dirasakan oleh masyarakat, oleh konsumen dari rokok ilegal ini begitu? Iya, jadi memang kalau rokok ilegal ini kan memang kalau untuk yang legal ini kalau kita bilang kalau dalam peredarannya kami Badan POM juga melakukan sampling ya Bu ya untuk menguji kandungan tar dan nikotinnya karena memang kandungan itu diatur dalam peraturan pemerintah ini tahun 99 yaitu kandungan maksimal nikotin adalah 1,5 miligram dan tar 20 miligram dan diperbarui oleh Peraturan Permenpan tahun 2024 tentang pedoman cara uji kandungan kadar nikotin di mana untuk produk rokok kretek kandungan tarnya adalah 80 sampai 120 dan untuk rokok putih 85 sampai 115. Ya, itu adalah kandungan yang kita pemerintah nilai itu merupakan kandungan yang masih bisa ditolerir oleh masyarakat Indonesia. Untuk kandungan rokok yang ilegal ini kita tidak ada melakukan pengujian sehingga dampaknya apabila itu dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat, maka rokok tersebut tidak dapat dipastikan apakah rokok tersebut masih dalam kondisi atau kadar yang dapat diterima oleh kesehatan kita. Sehingga dampaknya selain bagi pengguna rokok tersebut, itu juga bagi masyarakat di sekitarnya, terutama warning bagi ibu-ibu hamil atau ibu-ibu menyusui itu sangat-sangat berbahaya apabila terpapar dari asap rokok tersebut. Seperti itu, Bu. Oke. Dengan maraknya peredaran rokok ilegal termasuk di wilayah Kabupaten ND dan juga beberapa wilayah jangkauan dari Lokapom ND, ini apakah sudah melakukan pengetesan begitu ya terkait dengan kandungan yang ada dalam rokok ilegal begitu Pak Beni? Ya,
Jadi kalau memang untuk melakukan pengujian ini, memang sifatnya kita masih mengirimkan sampel tersebut ke UPT-UPT atau Balai POM atau Balai Besar POM yang memang ditunjuk oleh Badan POM Pusat itu untuk melakukan pengujian rokok, Bu. Jadi nanti apabila pengujian rokok tersebut untuk rokok legal ya, Bu ya, ini kandungan tar dan nikotinnya ini melebihi ambang batas, maka dari Badan POM akan memberikan teguran atau tindak lanjut kepada pengusaha atau buat produsen rokok tersebut, sehingga kadar dari tar dan nikotin untuk rokok-rokok yang legal apabila memang sesuai dengan pengujian atau sesuai dengan syarat, maka rokok tersebut masih dapat beredar seperti itu. Jadi tindak lanjutnya dari kami Badan POM langsung memberikan tindak lanjut surat teguran atau peringatan ke produsennya langsung seperti itu, Bu. Lalu bagaimana dengan rokok ilegal begitu Pak Beni? Ya, rokok ilegal ini kami tidak punya kewajiban untuk menyempling karena memang secara yang saya sampaikan di awal, rokok atau mungkin kita analogikan makanan saja, kalau memang ilegal itu memang sudah dari awal tidak ada jaminan keamanan dari pemerintah. Oleh karena itu kita himbau masyarakat untuk memberi atau mengkonsumsi produk-produk yang legal. Karena apa? Untuk produk legal itu ada pengawasan pre-market dan post-market. Jadi sebelum beredar, produk-produk tersebut sudah dilakukan pengujian sehingga dipastikan aman untuk dikonsumsi. Dan nanti di post-market kita juga melakukan sampling dan dilakukan pengujian apabila ada para produsen yang nakal yang merubah komposisi saat sudah dijual, itu kami dari Badan POM tetap bisa melakukan pengawasan. Tetapi untuk rokok yang ilegal dari awal kami juga tidak ada melakukan uji pre-market karena sifatnya ilegal dan itu langsung dijual ke masyarakat sehingga keamanan itu dari rokok tersebut sudah dipastikan tidak ada yang bisa menjamin atau tidak terjamin seperti itu, Bu. Oke, lalu Pak Beni ini bagaimana masyarakat bisa membedakan antara rokok legal dan juga ilegal? Ya, baik. Kalau memang untuk secara fisik ya, rokok legal itu dia sudah harus mencantumkan paling jelas ada cukai, pita cukai ya yang dikeluarkan dari bea cukai. Itu merupakan jika memang sudah ada pita cukai di situ, maka rokok tersebut bisa dipastikan itu merupakan rokok yang legal. Kemudian untuk label-label yang lain, untuk rokok yang sudah mempunyai cukai legal, itu juga akan kami awasi. Jadi mulai penandaannya, peringatannya yang ada di rokok tersebut, itu dari Badan POM lah yang melakukan pengawasan. Kemudian juga iklan-iklan yang ada di televisi dan mungkin di media luar ruang itu juga merupakan pengawasan dari Badan POM. Sehingga masyarakat ingin membeli rokok yang legal, pastikan ada pita cukai yang ada di kemasan rokok tersebut. Seperti itu, Bu. Sejauh ini apakah kerjasama sudah dibangun begitu dengan instansi lainnya untuk penanganan terkait dengan rokok ilegal ini, karena memang potensi bahaya kesehatan dari rokok ilegal ini cukup besar begitu ya terhadap kesehatan masyarakat atau konsumen. Ya, baik. Untuk kerjasama memang secara pengawasan kami berkoordinasi dengan stakeholder lainnya, baik pengawasan yang khusus untuk rokok atau mungkin pengawasan terkait obat dan makanan secara umum. Jadi memang untuk pengawasan ini memang untuk menentukan legal dan ilegal kita harus juga berkoordinasi dengan stakeholder lainnya, terutama bea cukai dan kemudian Kementerian Perdagangan atau Dinas Perdagangan untuk terkait rokok-rokok ilegal tersebut. Kemudian kami juga berkoordinasi terutama dalam hal pengawasan iklan dan label. Ini kami juga berkoordinasi dengan dinas dari Kementerian Kom dan Info apabila ada iklan-iklan rokok yang mungkin ditayangkan di televisi atau mungkin di media sosial yang tidak memenuhi ketentuan. Contohnya mungkin ada iklan rokok yang di TV atau media sosial ditayangkan di jam-jam
mungkin anak-anak yang masih bangun, karena memang aturan rokok itu iklannya adalah di jam 10 malam sampai jam 5 pagi lah. Itu kami juga melakukan pengawasan dan kami melakukan koordinasi. Jadi memang pengawasan yang kita lakukan selain dari aspek legalitas, kami juga melihat dari aspek keamanan. Jadi keamanan untuk generasi muda kita dalam menghindari penggunaan atau mengkonsumsi rokok-rokok yang memang secara ini memang rokok tersebut ini merupakan bahan yang menimbulkan penyakit ya, sehingga memang dari pemerintah kita menghimbau untuk memang tidak mengkonsumsi rokok, dan kita juga mewajibkan memberikan peringatan-peringatan yang memberikan rasa takut, rasa jera di setiap kemasan rokok. Oleh karena itu mungkin kalau masyarakat melihat kemasan-kemasan rokok pasti ada gambar-gambar yang membuat rasa takut jika kita ingin mengkonsumsinya, seperti itu, Bu. Oke, baik. Pak Beni, apa pesan Anda kepada masyarakat Kabupaten ND terkait bahaya rokok ilegal dan pentingnya memilih produk tembakau yang aman begitu atau rokok yang legal begitu, Pak Beni? Iya, baik. Untuk masyarakat ND pada khususnya dan masyarakat NTT, ya apabila kita mengkonsumsi produk rokok atau produk obat dan makanan secara umumnya, saya pesan agar memilih produk-produk yang notabene sudah mempunyai izin edar atau legal ya. Karena memang yang seperti saya sampaikan tadi, untuk produk-produk legal berarti jaminan itu sudah diberikan oleh pemerintah dari pengawasan pre-market sebelum produk-produk beredar itu sudah dilakukan oleh pemerintah, terutama dalam hal pengujian kandungan dari produk-produk yang akan kita konsumsi, terutama mungkin tadi dalam hal rokok. Dan juga setelah diedarkan kami juga melakukan post market. Nah, itu kami juga lakukan pengujian. Apabila Bapak Ibu yang mengkonsumsi rokok ilegal, maka kandungan atau keamanan bahan yang ada di dalamnya itu tidak dilakukan atau tidak dijamin oleh pemerintah. Sehingga apabila ada kandungan-kandungan yang berbahaya, itu menjadi tanggung jawab Bapak Ibu sendiri. Kami pemerintah tidak dapat melakukan jaminan atas keamanan dari produk-produk tersebut. Jadi pesan saya, apabila Bapak Ibu mengkonsumsi atau menggunakan rokok atau mungkin obat dan makanan, adalah kita pilih adalah rokok atau makanan yang sudah notabene legal dan sudah mempunyai izin edar, seperti itu. Terima kasih Pak Beni untuk waktunya dengan RRI pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Florata pagi ini.